Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Hazarzoni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Keiruan Ternate. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang hermeneutika. Ada beberapa hal yang akan saya bahas tentang hermeneutika. Nah, pernahkah kamu mendengar tentang hermeneutika? Bagi kamu yang belum familiar, video ini akan mengupas tentang metode penelitian hermeneutika yang unik dan menarik ini. Sebelum kita masuk pada pembahasan, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian hermeneutika. Menurut Palmer, hermeneutika adalah sebuah teori yang mengatur tentang metode penafsiran, yaitu interpretasi terhadap teks dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap teks. Dengan kata lain, hermeneutika adalah pendekatan sistematis dalam memahami dan menginterpretasikan teks serta simbol-simbol yang terkandung di dalamnya. Hermeneutika membahas tentang proses penafsiran dan pemahaman makna di dalam konteks kajian sastra, filosofi, dan bidang-bidang lain yang melibatkan interpretasi terhadap teks dan lambang-lambang. Kemudian yang kedua yaitu sejarah hermeneutika. Pada abad ke-19, hermeneutika modern berkembang di Jerman sebagai metode kritik sastra. Ini berarti bahwa hermeneutika pada periode tersebut tidak hanya terbatas pada bidang sastra, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan menginterpretasikan teks-teks sastra dengan lebih mendalam. Hermeneutika modern di Jerman pada masa itu menjadi landasan bagi pengembangan teori-teori interpretasi yang lebih kompleks dan sistematis dalam kajian sastra dan humaniora secara umum. Kemudian pada abad ke-20, penerapan hermeneutika meluas ke dalam studi agama dan ilmu-ilmu sosial. Ini berarti bahwa hermeneutika pada periode tersebut digunakan sebagai metode untuk memahami dan menginterpretasikan teks-teks agama serta fenomena sosial dan budaya dalam konteks yang lebih luas. Penggunaan hermeneutika dalam studi agama membantu dalam memahami teks-teks suci, tradisi keagamaan, dan praktik spiritual. Sementara dalam ilmu sosial, hermeneutika digunakan untuk memahami makna di balik tindakan sosial, budaya, dan fenomena kemanusiaan lainnya. Saat ini, hermeneutika semakin berkembang dalam studi filosofis, hukum, dan psikologi. Hal ini mengidentifikasikan bahwa hermeneutika tidak lagi terbatas pada bidang-bidang tradisional seperti sastra, agama, dan ilmu sosial, tetapi juga diterapkan dalam disiplin ilmu lain yang mencakup pemahaman makna, interpretasi, dan konteks. Dalam studi filosofis, hermeneutika membantu dalam pemahaman terhadap teks filosofis serta konsep-konsep filosofis yang kompleks. Di bidang hukum, hermeneutika digunakan untuk menafsirkan dan memahami hukum serta kebijakan seseorang yang lebih mendalam. Sementara dalam psikologi, hermeneutika membantu dalam menginterpretasikan pengalaman manusia, pikiran, dan perilaku dari sudut pandang yang beragam. Dengan demikian, hermeneutika menjadi sebuah pendekatan yang sangat relevan dan beragam dalam pemahaman dan interpretasi dalam berbagai bidang pengetahuan. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip-prinsip hermeneutika. Prinsip-prinsip hermeneutika yang pertama yaitu pemahaman mendalam. Prinsip ini mendorong untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam terhadap teks. Pertanyaan tersebut menggambarkan bahwa prinsip pemahaman mendalam mendorong individu untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam terhadap teks atau informasi yang sedang dipelajari atau dianalisis. Hal ini berarti bahwa prinsip ini mendorong kita untuk tidak hanya memahami isi teks secara sekilas atau permukaan, tetapi juga untuk menggali makna yang lebih mendalam, konteks historis, latar belakang penulis, dan aspek-aspek lain yang dapat memberikan wawasan yang lebih kaya dan menyeluruh terhadap materi yang dipelajari. Dengan demikian, pemahaman mendalam tidak hanya mencakup pemahaman literal dari kata-kata, tetapi juga pemahaman yang melibatkan interpretasi yang lebih mendalam, analisis kritis, dan komunikasi terhadap makna yang tersirat dan tersurat dalam teks tersebut.
Kemudian yang kedua yaitu penafsiran kontekstual. Hermeneutika menekankan penafsiran berdasarkan konteks budaya dan sejarah. Pertanyaan tersebut menggambarkan bahwa dalam hermeneutika, penafsiran kontekstual menjadi fokus utama. Hal ini berarti bahwa hermeneutika menekankan pentingnya memahami dan menginterpretasikan suatu teks atau fenomena berdasarkan konteks budaya dan sejarah di mana teks atau fenomena tersebut muncul. Konteks budaya mencakup nilai-nilai, norma, tradisi, dan pemahaman kolektif yang memengaruhi cara seseorang atau kelompok memahami dan menafsirkan sesuatu. Sementara itu, konteks sejarah merujuk pada waktu dan tempat di mana teks atau fenomena itu ada, serta peristiwa-peristiwa historis yang mempengaruhi pemikiran dan pengalaman pada saat itu. Dengan demikian, penafsiran kontekstual dalam hermeneutika menekankan bahwa makna suatu teks atau fenomena tidak dapat dipahami sepenuhnya jika tidak memperhitungkan konteks budaya dan sejarahnya. Pendekatan ini memungkinkan penafsiran yang lebih komprehensif dan mendalam karena mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi cara kita memahami dan menginterpretasikan sesuatu. Kemudian yang ketiga, dialog teks. Pendekatan hermeneutika memperlakukan teks seperti pembicara yang berdialog. Pertanyaan tersebut menggambarkan bahwa dalam pendekatan hermeneutika, teks diperlakukan seolah-olah menjadi pembicara yang berdialog dengan membaca atau penafsirnya. Maksudnya adalah bahwa teks dianggap memiliki suara sendiri dan berbicara dengan cara tertentu, dan penafsirannya melibatkan dialog antara teks dan pembaca. Dalam konteks ini, pembaca diharapkan tidak hanya menerima teks secara pasif, tetapi juga terlibat dalam proses interpretasi yang aktif. Pembaca harus memperhatikan berbagai elemen dalam teks seperti bahasa, gaya penulisan, struktur naratif, konteks budaya, dan sejarah untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh teks tersebut. Dengan pendekatan dialogis ini, hermeneutika menekankan pada interaksi di mana dinamis antara teks dan pembaca yang memungkinkan untuk pemahaman yang lebih mendalam dan nuansatif terhadap makna yang terkandung dalam teks. Kemudian yang keempat yaitu metode hermeneutika. Metode hermeneutika yang pertama yaitu metode analitis. Menganalisis teks dalam bagian-bagian terpisah untuk memahami maknanya. Metode analitis dalam hermeneutika melibatkan proses menganalisis teks secara terpisah dalam bagian-bagian untuk memahami makna keseluruhan teks tersebut. Maksudnya adalah bahwa teks dipecah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil seperti kata-kata, kalimat, paragraf, atau bahkan tema dan motif tertentu yang kemudian dianalisis secara terpisah untuk menggali makna dan konteks yang lebih mendalam. Dengan menggunakan pendekatan analitis ini, penafsir dapat lebih fokus pada setiap bagian teks dan memperhatikan detail-detail yang mungkin tidak terlihat jika teks hanya dipahami secara keseluruhan. Proses ini membantu dalam memahami hubungan antara bagian-bagian teks dan bagaimana bagian-bagian tersebut berkontribusi terhadap makna keseluruhan teks. Metode analitis dalam hermeneutika juga sering melibatkan penggunaan alat-alat analisis tertentu seperti analisis linguistik, semantik, sintaksis, dan konteks historis atau budaya. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan penafsir untuk mendekati teks dengan cara yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif tentang makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu metode historis, melacak asal-usul teks dan memahami konteks sosial di sekitarnya. Metode historis dalam hermeneutika melibatkan upaya untuk melacak asal-usul teks dan memahami konteks sosial di sekitarnya.
Maksudnya adalah bahwa pendekatan ini menekankan pentingnya memahami latar belakang historis dan konteks sosial di mana teks itu muncul. Dengan menggunakan metode historis, penafsir memperhatikan aspek-aspek seperti waktu penulisan, kondisi sosial politik pada saat itu, kebudayaan, nilai-nilai yang dominan, dan peristiwa-peristiwa penting yang mengetahui penulis atau pembaca pada masa tersebut. Melacak asal-usul teks membantu dalam memahami tujuan dan konteks pembuatan teks serta pengaruh yang mungkin memengaruhi isi teks tersebut. Selain itu, pemahaman konteks sosial di sekitarnya juga memungkinkan penafsir untuk menafsirkan teks dengan lebih baik karena memahami bagaimana nilai-nilai, keyakinan, dan norma-norma yang berlaku pada saat itu dapat mempengaruhi cara penulis menyampaikan pesan dan bagaimana pesan tersebut dipahami oleh pembaca pada waktu itu. Dengan demikian, metode historis dalam hermeneutika membantu dalam menggali makna yang lebih dalam dan menyeluruh dari suatu teks. Kemudian yang ketiga yaitu metode hermeneutika deskriptif, menggabungkan unsur-unsur penafsiran dalam satu kerangka pemahaman yang utuh. Metode hermeneutika deskriptif adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai unsur penafsiran ke dalam suatu kerangka pemahaman yang utuh. Maksudnya adalah bahwa metode ini tidak hanya memperhatikan satu aspek penafsiran saja, tetapi mencoba untuk menyatukan berbagai elemen penafsiran untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan menyeluruh terhadap suatu teks atau fenomena. Dalam metode hermeneutika deskriptif, berbagai unsur penafsiran seperti konteks historis, linguistik, budaya, psikologis, dan filosofis dapat digabungkan secara sinergis untuk membentuk pemahaman yang lebih kaya dan mendalam. Penafsiran tidak dipandang secara terpisah tetapi dipertimbangkan sebagai bagian-bagian yang saling terkait dan saling melengkapi dalam membentuk makna keseluruhan. Dengan menggunakan pendekatan ini, penafsir dapat memahami bagaimana berbagai faktor dan elemen saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain dalam membentuk makna suatu teks atau fenomena. Hal ini membantu dalam menciptakan kerangka pemahaman yang lebih holistik dan memperkaya interpretasi yang dilakukan. Kemudian yang kelima yaitu hermeneutika dalam konteks sastra. Yang pertama yaitu penafsiran karya sastra. Hermeneutika membuka ruang untuk penafsiran yang beragam terhadap karya sastra. Kemudian yang kedua yaitu analisis dalam teks. Hermeneutika menjelaskan referensi teks sastra dalam konteks budaya. Kemudian yang ketiga, peranan pembaca. Pembaca memegang peranan penting dalam menerjemahkan makna karya sastra. Kemudian yang keenam yaitu hermeneutika dalam konteks agama. Yang pertama pemahaman ajaran, yaitu penafsiran naskah suci. Kemudian yang kedua melacak akar sejarah, menemukan referensi kontekstual. Yang ketujuh yaitu kritik terhadap hermeneutika. Yang pertama absolut tafsir. Hermeneutika dapat dianggap sebagai penafsiran absolut tanpa ruang untuk variasi makna. Yang kedua, tergantung konteks budaya. Kritik mengatakan bahwa hermeneutika terlalu tergantung pada konteks budaya tertentu. Yang ketiga yaitu keterbatasan penafsiran. Ada kekhawatiran bahwa hermeneutika dapat membatasi variasi penafsiran. Yang terakhir yaitu penerapan hermeneutika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan. Menerapkan hermeneutika untuk memahami teks ilmiah atau artikel. Kemudian yang kedua, hubungan pribadi, menggunakan prinsip-prinsip hermeneutika dalam komunikasi sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu berpikir kritis. Hermeneutika membantu melatih pikiran kritis dan analitis. Itulah penjelasan dari saya mengenai hermeneutika. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.